Ini adalah rasa kerinduan yang diciptakan untuk selalu datang kembali di bulan depan. Baik, untuk membersihkan waktu, kita dikasih waktu sekitar 30 menit. Di sini ada beberapa teman media. Kalau dipastikan hadir, tadinya 14 orang di lapangan sudah, tapi nggak tahu yang Benz Radio tadi kemana. Nah, ini ada dari CNN, Radar Depok, dari Halo publik ya. Aktual News, Unpals Info. Oh, ini Unpals Info yang Instagramnya selalu kadang mendahului dari official. Baik, kita mulai dari depan dulu mungkin ya Bu ya. Ya, dari yang punya acara Sohibul Ber menggagas acara, boleh dieksplor, dijelaskan kenapa malam ini, tadi siang itu konser Bertalu Rindu Ikrar. Apakah ada hubungannya dengan Ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober atau memang tidak ada hubungan itu, tapi ada hubungan dengan karya-karya Bang Iwan. Nah, silakan dijabarkan oleh Ibu Yus dan ya. Kami persilakan. Terima kasih ya Pak. Selamat malam teman-teman yang sudah datang dari tadi, mungkin ya menunggu karena ada meet and greet tadi agak sedikit berbeda dari yang bulan lalu atau pertama. Saya mengucapkan terima kasih, mohon maaf kalau tadi udah nunggu lama dan pulang. Tapi intinya gini, seperti yang tadi disampaikan bahwa ini bagian dari rangkaian cinta ya. Setelah cinta kita pasti akan ada janji. Nah, saya coba membuat itu sih, kebetulan ada lagunya Mas Iwan yang judulnya Ikrar. Jadi saya coba merangkum, dan kalau lagu-lagu yang tadi sudah tersusun itu menurut pandangan saya dan disetujui juga, udah dibawain sama Mas Iwan dan Ben, bahwa itu bagian ikrar lanjutan dari cinta. Jadi bisa apa aja, kebetulan yang saya pilih tadi sebenarnya masih banyak juga lagu yang bisa masuk ke ikrar gitu ya. Tapi karena ada batasan yang terpilih tadi gitu. Jadi tunggu yang berikutnya. Pengennya sih emang kayak trilogi gitu ya. Jadi cinta, ikrar, dan nene. Itu mudah-mudahan saya dapat jadwal dari Cika di Bertalu Rindu nene gitu. Ya itu kan ada lagu nama ya. Ya biasanya saya cocokin ya pasti dari lagu gitu. Saya coba bikinnya dari susunan lagu gitu. Itu rencananya namanya 8 ini. November kan? Desember ya? Jadwal yang sementara ini dari Cika saya dapatnya di bulan Desember, tapi tiba-tiba ada kan namanya hari gini ya jadwal kita tiba-tiba dapat menggeser tuh dapatnya November ya. Saya nggak berani nyampein dulu sekarang seperti yang lalu-lalu juga. Insya Allah saya dapatnya di gitu aja. Gitu kan. Berarti tunggu saja November atau Desember. Ya, Yang pasti kan teman-teman ya on aja lah Instagram Iwan Fals atau sosial media yang lainnya. Ada mau dilengkapi oleh Bang Iwan? Tadi udah banyak ya di panggung, 2 jam lebih gitu ya, tentang krar gitu ya. Mungkin bisa atau ya dari angle mana ya gitu. Tapi bahwa buat saya bahwa ini kesempatan saya untuk menegaskan sikap sebenarnya tentang bahwa musik sebagai pilihan hidup. Saya berikrar bahwa saya akan menjalani jalan musik pilihan, karena memilih kan tidak ada yang semuanya berkah lah. Ada yang pintar nulis, ada yang nyanyi, ada yang senang politik, ada yang senang profesi lain, guru. Dan saya pemusik ya. Mungkin menguatkan diri saya bahwa gua pemusik, dan alhamdulillah masih banyak apresiasi, teman-teman masih mau nulis, terus penonton masih hadir, dan bisa ngomong juga soal tikus, kecoa, dan segala macam itu, dan bisa juga nyinggung politik gitu ya, karena di tahun-tahun politik ke depan gitu, bagaimana kita menyikapi, juga bisa merambah ke Ukraina, Rusia, dan segala macam. Jadi kenapa saya harus mundur dari musik? Ya, bersyukur sekali bahwa sebagai promosi dan ikrar itu menguatkan saya. Tambah lagi support dari istri sebagai kreatif, Cikal produksi, lalu Raya main drum. Bahkan almarhum kakaknya juga pemusik.
Galang, dan kakaknya itu keguguran juga di Senayan itu dalam rangka pertunjukan musik itu apa ya berapa gitu. Jadi ya alhamdulillah saya berusaha untuk bersyukur di antara apa ya banyak yang ya karena kita lupa bersyukur kan sebenarnya karena kerasnya hidup ya. Jadi kadang-kadang waduh merasa paling menderita sendiri gitu. Nah itu juga yang buat saya ikrar ini mengingatkan enggak ya, tadi ada sedikit ya lu masih di rumah lu mah bunga-bunga masih mekar masih ada masih tumbuh masih itu menguatkan. Ya betul saya pemusik tapi pemusik yang kata orang tanda kutip gitu ya lu bisa ngomong bongkar ngomong apa segala macam, saya nggak buta dengan itu semua gitu. Saya menangkap aspirasi itu, kesaksian, ada pintu, ada ya alhamdulillah dari pemusik dari pengamen saya bisa ngomong tentang tadi bongkar dan kesaksian kehidupan sosial, bahkan tadi soal pengangguran, soal ya ini menguatkan saya bahwa saya memilih musik seperti itu dan itu sangat kuat karena kan tadi seperti diomongin di panggung bahwa ini derajatnya lebih tinggi dari janji dan sumpah ikrar ya, karena janji dari hubungan sama manusia, sumpah dengan Tuhan, tapi ikrar itu urusan sama manusia dan Tuhan. Jadi wah dalam judul yang cinta ikrar besok apa nene dan itu selalu saya di puncak, selalu dapat tema dari istri dari apa di Sirotol Mustaqim. Jadi tema-tema itu perjalanan itu pleset dikit jadi selalu mendapat poin-poin kritis apa nggak tahu tema-tema dari dia ya, dari zaman Pelangi, zaman Situs Budaya, tema itu selalu ngajak saya serius terus, ngajak berpikir cuma bagaimana sersan itu serius tapi santai nyampein ke anak-anak yang nonton tadi. Kita ya humor lah, kan kangen juga bercanda-bercanda yang mungkin sarkas, mungkin apa gitu. Tapi itu hangat juga itu buat saya ngangenin gitu. Dan itu makin dibulatin lagi, makin taliin lagi sama si ikrar itu. Ini loh, candanya dengan keselnya dia, dengan kemarahan dia, dengan kesedihan dia, dengan segala macam emosi di lagu. Saya berusaha untuk hening, untuk husuk menangkap aspirasi itu semua. Ikrar mengingatkan itu. Ya, lo nggak main-main lo. Tiket, bahkan ini baru pertama kali lo dijual ada VVIP. Saya juga kaget masih ada orang mau beli kalau gua ogah gitu. Berapa 1 juta ya? 1,5 juta. 1,5. Jadi gimana mau males ya, jadi enggak harus rajin, harus benar-benar serius. Padahal boyok udah sakit juga sih. Karismanya bang, karismanya belum mati ya. Karismanya belum mati. Boyok udah. Tapi begitu lihat itu, oke, bismillah. Itu kira-kira gitu tentang ikrar, menguatkan kembali, mengingatkan saya untuk harus serius menjalani pilihan hidup. Itu ikrar menguatkan tentang pilihan hidup, dan ternyata ikrar itu bukan juga persoalan hanya janji kepada diri sendiri, sumpah kepada sesama manusia. Itu tadi terintegrasi perpaduan antara janji pada diri dan kepada yang di atas bersama manusia. Ini omongan udah Berat. ya. Kebetulan lagunya ikrar perkawinan kami ya, saya sama dia itu kan ada Quran lah, 10. Oh iya. Janji ada. Itu kan kalau istilahnya Juki itu perkawinan suci gitu kan. Jadi Sakral. suci. Tapi alhamdulillah 40 tahun kami jalan. Yang segala macam persoalan apa? Persoalan. Warna-warni. Bukan tanpa ujuk-ujuk gitu ya. Memang ada proses yang puluhan tahun dia berani kasih judul ikrar. Silakan nanti teman-teman menjadi inspirasi, menjadi bahan untuk ditulis atau dikembangkan di wilayah sosial media dan sebagainya.
Saya kembalikan kepada teman-teman media, silakan. Ini cukup luas dan luas. Ini Pak. Pertama dari CNN, selanjutnya ntar aktual. Oke. Buat Om Iwan mungkin ya. Ini berarti konser bulanan yang kedua setelah kemarin. Dan ini yang kedua juga setelah pandemi 2 tahun nggak ngadain konser. Nah, di konser yang kedua ini rasanya gimana? Dibanding dengan yang pertama, kan yang pertama pasti excited banget. Kemudian akhirnya kedua lagi berjalan dan alhamdulillah sukses. Rasanya gimana? Secara tim saya lebih rileks sekarang karena lebih kenal sama Ardi, sama Anda, sama Raya, sama Juki. Nah, kita latihan kebetulan Juki, Ardi, Anda tinggal di rumah Raya, jadi kita punya latihan lebih kenal lah, lebih lama. Kan musik kan gitu ya. Betul, sama-sama jago, tapi kalau jarak ketemu juga ya bisa jam session, tapi kan bukan nih, kita penuh disiplin latihan. Dan itu, dan kebetulan dapat kesempatan dari Yos 1 bulan ya, dapat tema ini, jadi relax gitu, lebih relax. Ya tentu ada evaluasi, ada sempurna manusia, teman. Saya merasa lebih santai, dan hubungan saya ke penonton juga bisa lebih cair. Saya bisa lebih menikmati silaturahmi itu. Nah, itu memang rupanya kebutuhan gitu ya. Kebutuhan saya sebagai penyanyi, kebutuhan sebagai penonton, kebutuhan sebagai penulis mungkin barangkali gitu ya. Sama-sama butuh. Nah, oh ya udah, ayo kita bersetubuh aja, bersenyawa atau apa? Ayo. Mumpung ada 2 jam yang positif udah. Saya bersyukur banget. Nggak tahu apa jadinya kalau nggak ada 2 jam yang kreatif itu. Jadi pertemuan itu, jangan saya jadi kriminal barangkali. Jadi 2 jam itu menyelamatkan kami. Ya, saya berani ngomong kami karena ada penonton, ada produksi, ada ini kerja tim ini sampai keamanan. Mudah-mudahan ada 2 jam berikutnya atau ya. Ya lebih rileks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roses Aditya dari Aktual News. Ini untuk Mbak Yos dan Bang Iwan. Untuk flashback konser sebelumnya kan kayak di situs budaya selalu ada bintang tamu. Kenapa untuk di konser Bertalu Rindu ini belum muncul bintang tamu? Padahal dari penggemar selalu menanyakan. Itu aja cukup. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Mas. Memang konsepnya seperti yang saya bilang tadi, mungkin setelah pandemi, jadi kita lebih ke kalau bentuk ini konsolidasi ya. Tadi dengan bentuk band yang sangat berbeda dari sebelumnya, berkumpul di satu rumah besar dan kalau dulu bentuknya surprise ya, kita nggak pernah tahu bintang yang di luar, nggak pernah tahu bintang tamu apa, tapi kurang lebih saya milih konsepnya kayak gini. Jadi ketika saya mau mengajak bintang tamu, bukan sekedar dia bisa atau enggak, tapi saya dengerin karakter suaranya, latar belakang dia bikin lagu atau apa enggak, atau bisa main musik apa enggak. Jadi itu salah satunya. Kalau KSB itu hanya memang bagian dari saya senang situs dan kemudian situs budaya gitu ya. Jadi saya memutuskan ngobrol dulu sama Mas Iwan bahwa bikin konsep, dan saya cerita diwujudkan dan cocok, dan akhirnya kita sampai ke 13. Dan insya Allah ya, saya pengennya sih kalau udah aman lagi semua itu bisa diterusin sampai 34 provinsi Indonesia. Nah pengennya begitu, dan sehubungan dengan mau nggak mau saya bilang biaya itu cukup mahal ya, dengan saya harus menghadirkan yang pernak-pernik. Saya cukup detail dari list rumah semua. Kalau tenda itu saya benar-benar saya perhatikan, dan itu makan waktu 2-3 bulan dengan kesibukan ini. Sekarang kayak begitu kita bisa dapat tawaran di luar juga banyak. Jadi saya harus minta sama Cika, kalau ada yang kosong mama ambilnya. Jadi lebih ke situ, mau nggak mau kita harus
seirama, yang di luar dan yang di rumah. Jadi di rumah harus saya rawat karena memang panggung kita diberikan kepada kami, harus dipakai ya. Saat ini masih kita Iwan Fals dan band. Pengennya sih kalau Cika bisa dipakai juga sama orang lain. Jadi benar-benar rumah produksi umum gitu. Tapi saat ini masih saya yang dapat jadwal untuk Iwan Fals dan band. Kalau tadi pertanyaan sorry Mas dikasihkan kita. Kenapa nggak pakai bintang tamu? Bintang tamu memang saat ini saya nggak jadwalkan dalam hati dan pikiran saya untuk menggunakan bintang tamu karena saat ini saya harus berkenalan dengan bintang-bintang tamu ini. Kalau ini udah bintang paling tamu, tapi kalau ini nih nanti saya udah tahu Arda kebetulan masih anak saya juga, jadi anak kakak saya, dan artinya ada yang saya pengen kasih lihat bahwa tadi hubungan dengan musik jalan hidup ada di rumah ini, bahwa itu harus dikerjakan serius. Jadi saya pengen nunjuk dia serius. Jadi bintang tamu bukan nggak ada. Insya Allah sih itu di tahun depan dengan konsep yang berbeda, bukan konsep Bertalu Rindu. Saya ingin Bertalu Rindu ya tadi bentuknya trilogi tadi, bentuknya trilogi, dan berikutnya pasti akan ada. Kan dulu pernah saya bikin pelangi segala macam itu ya, sifatnya berkesinambungan kurang lebih gitu. Jadi bintang tamu ada, saya sudah punya nama bintang tamu untuk tahun depan, tapi harus cek sama Cika jadwalnya. Tambahin ya. Iya boleh. Ya di samping egonya dia untuk nggak pakai bintang tamu, karena kita bintang pandemi. Jadi karena kalau bintang tamu dari luar, krunya banyak juga kadang-kadang colok-colokin terus gitu kita. Aduh, agak repot ya. Dan kita masih dalam kondisi seperti itu, kita harus taat gitu. Terus juga latihannya juga karena dan sekarang ini konser lagi banyak Mas di luar tuh, bintang tamu itu pada jadwalnya. Panitia susah cari penyanyi katanya gitu. Sibuk banget. Bahkan operator juga tuh yang ini juga susah, sound system juga susah dan itu karena penuh. Dua hal itu sebenarnya kalau dari sisi saya. Jadi teknis, cara artinya apa? Ego dia sebagai kreatif, lalu masa pandemi yang masih harus lewatin apa? Itu satu colokannya berapa? Mahal juga kan yang itu. Sekarang sakit juga. Terus Sekarang udah pakai gitu dan kan ya. apa mereka banyak Jadwal di luar. tapi bukan berarti nggak penting bintang tamu, penting juga. Apalagi dalam hal-hal yang tema-tema besar kayak ngomong soal ikrar itu juga kalau bisa berbagi sama orang lain kan bagus juga. Seriusan kita dalam memilih, jadi bukan nggak penting, cuma nanti mungkin tahun depan ya, bukan di judul Bertalu Rindu. Rencananya begitu. Jadi kita masih di rumah aja dulu Mas, yang dekat, yang praktis gitu, jadi nggak terlalu apa. Ya, kira tambahannya. Ya. Ya, dari Iwan Fals info. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya dari Iwan Fals Info, penggiat media sosial. Sebelumnya terima kasih Bang Iwan, Bang Bayus telah mengadakan konser ini, karena di setiap kadang-kadang di komen ataupun di DM saya itu suka nanya kapan nih konser. Sekarang kan saya itu sebagai dari manajemen ataupun dari pihak Iwan Fals itu sendiri gitu Pak. Sama itu terima kasih. Dan kedua saya pengen bertanya, ini kan konser Bertalu Rindu yang kedua ya. Pertama kan Cinta dan sekarang kan Ikrar. Sebenarnya kan tadi Bang Iwan bilang sekarang lebih rileks gitu kan ya. Sebenarnya apakah tema itu mempengaruhi dari semangat ataupun nuansana dalam memainkan musik seperti itu Bang? Terima kasih, itu aja. Terima kasih Mas Info. Iwan Fals Info. Iya kan udah di kelas Namanya ini. siapa namanya? Kenalin namanya dong. Mulyadi. 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 Saya panggilnya kamu apa? Yadi. Mul aja. Apa ya? Ya sangat mempengaruhi tema cinta itu. Apa tema itu sangat-sangat mempengaruhi. Tapi juga penonton juga sangat pengaruhnya besar sekali. Itu kadang-kadang kita blank di depan itu. Ya tadi ada beberapa kali kita lagi nyanyi, ekspresi orang macam-macam ya. Ada yang teriak-teriak, gak ada hubungannya sama apa yang diomongin. Tapi ya dia ekspresi aja. Kadang-kadang kita suka ini karena dia ganggu yang lain yang di belakang. Orang mau dengerin mau ngomong apa tapi terganggu karena apa. Tapi nah itu kan bagaimana mengakomodir itu.
Itu kalau kita nggak kuat-kuat, nggak sabar-sabar juga bisa jadi kacau semua. Harmoni jadi hilang, mood juga hilang. Tapi tadi alhamdulillah, ya mungkin karena kebutuhan tadi kan, saya juga butuh bercanda-bercanda begitu, celutukan-celutukan gitu dan segala macam. Kayak di masjid jadinya kan, atau kayak di ruang seminar atau jadi kangen ya bercandaan kan, semua orang kan ini beda-beda. Bagaimana ya berpengaruh, pengaruh besar itu tema, tapi penonton itu pengaruhnya besar juga. Lagi ada teknis, sound system juga berpengaruh. Di dalam itu kalau monitor nggak enak juga ya kita mainnya dari secara teknis kita udah lumayan, tapi beda orang yang datang beda juga. Terus ya kalau dihidupin tema ya harus hidupin, karena tanggung jawab kita itu bagaimana masuk ke dalam persoalan. Jadi bukan cuma nempel, ini bagian dari hidup pilihan ini. Tapi kadang-kadang suka lewat begitu. Dan itu ya makanya ada latihan untuk mengembalikan ke inti persoalan. Intinya apa sih inti dari kita ketemu? Nah, itu untungnya ada tema dan kita bisa. Kayak tadi kalau kita mau ikutin kan, teman-teman Hio, ada yang macam-macam lagu itu. Sebenarnya saya pengen juga nyanyi Hio itu, tapi kan iya sampai itu dan kedua nanti latihan kita berbulan-bulan sia-sia jadi keluar dari tema, dari persoalan, dari nanti bisa. Ya itu pilihan-pilihan. Tapi bukan berarti nggak bisa dinyanyiin juga. Makanya tadi saya renung juga, mungkin besok-besok kita harus kasih ruang kosong buat dialog. Sehingga sampai ada teriak Hio atau Bento kita bisa nyanyiin. Ada ruang karena itu udah jadi folklore ya, lagu bersama, jadi lagu pergaulan. Bento, bongkar, Hio, badut gitu kan. Mesraan kadang-kadang gitu kan, juga orang butuh. Mungkin nggak tahu itu nanti saja kreatifnya kan Yos nih di mana gitu. Nah, itu perlu pertimbangan juga. Karena itu cukup akhirnya tegangnya bukan karena tegang menunjukkan tema cerita, tapi tegangnya ya melayani nonton ya perlu ini. Tapi kan bukan cuma sekedar pelayanan ini kan. Saya bukan mesin pemuas gitu sebenarnya. Enggak, ini harus musiknya bukan cuma sekedar joget-joget nyanyi-nyanyi, tapi ada yang disampaikan. Ada orang bisa nangis dari musik, orang bisa marah dari musik, orang bisa kedudukan musik itu sangat mulia di salah satu suku gitu kan, itu jembatan ke Tuhan juga gitu. Saya mau mengembalikan itu aja sebenarnya. Enggak nih, ini teman lo belajar loh, teman lo kerja loh, jangan dilecehin cuma gara-gara jogetan atau teriak-teriak nggak jelas atau pengen orang mau apresiasi, mau dengar, harus dengar, tapi kalau joget liar oke, nggak ada masalah, tapi pada tempatnya. Nah ini yang jadi kelas besar. Saya selalu bilang sama manajemen, memang entertain, tapi bukan cuma sekedar entertain, tapi ini ada edukasi, entertainment yang ya kan bisa ngomong, lu kalau ini jangan sembarangan lo, kalau pacaran harus serius lo, itu jangan mentang-mentang ini lah, ya itu kan hal-hal yang sederhana tapi kita butuh kita rindu yang begitu. Ini akan hilang kalau umpamanya cuma ya itu aja, di kampanye banyak yang begitu. Jadi itu kira-kira jadi mungkin Mas info Mas Info. Tema mempengaruhi, tapi penonton sangat mempengaruhi. Teknis pun juga mempengaruhi. Kesehatan kita pun mempengaruhi. Jadi kalau kita kurang tidur, kurang apa, itu sangat berat sebenarnya musisi. Kalau dia perutnya sakit ya nggak bisa main musik kan. Mulus mulu. Dan itu bagaimana kita menyiapkan sebagai profesional kan harus. Nah ini itu tanggung jawab kita kan, nggak bisa nyalain siapa-siapa.
Nah, bagaimana mau ngomong soal tema tadi kan? Kalau ngurusin diri aja belum beres. Kira-kira itu tantangan kita ke depan, dan tolong doanya, tolong supportnya untuk kita berlatih terus, untuk kita menghargai dunia profesional itu. Tanpa lingkungan yang sehat, nggak mungkin kita sehat. Jadi, itu aja sebenarnya harapan tadi. Dari ini dulu yang belum ada demo. Ya, terakhir deh. Boleh, terakhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan Bang semoga tetap sehat, selalu kompak selalu. Oke, berbicara terkait Iwan Fals dan band Bang. Band sendiri ada nggak sih kendala ngikutin Bang Iwan nih? Dari musik tiap musik ke musik itu selalu padu Bang. Nah ini ada kesulitan nggak? Dari musisi nih. Itu perlu dibaca tuh tulisan kaos itu. Nggak kebaca. Saya itu. Pak Senar nggak habis, satu istri nggak bisa. Apa tadi kesulitan buat, kalau kesulitan sebenarnya mungkin kalau saya sendiri kebetulan sama Om Iwan udah hampir 10 tahun ya, jadi mungkin kalau kata orang tak kenal maka kata sayang, jadi karena udah lama main bareng, oh mau kesini udah tahu sih. Nah, itu yang tadi Om Iwan bilang, fungsinya kita banyak latihan, kalau kata orang-orang chemistry-nya tuh harus dapet. Nah itu tuh yang kita coba barengin ya, jadi satu tuh itu sih. Jadi kalau si Om, oh ternyata latihan kita begini nih, kayak di panggung tuh banyak kejadian-kejadian yang di luar latihan tuh. Kalau berantem segala, iya, sering salah. makanya kalau nggak kenal banget pasti kelihatannya nggak enak, tapi karena udah sering main ya udah jadi kayak bahan ini aja, kayak gimmick aja gitu sih. Padahal emang beneran nih. Kirain settingan. Oh iya, settingan Pak. Saya lupa, saya ngotot. Kalau yang salah lo, enggak om yang salah. Ya paling gitu. Apa ya, nambahin ya? Atas 10 tahun tadi ya. Ya, udah lama. Ya, assalamualaikum. Sebenarnya mirip ya. Jadi dulu jadi teringat Om Iwan pernah cerita di panggung itu bermusik itu ada sisi seperti teater. Jadi ada berlatih teater ya Om. Yang bilang gue bahwa berlatih teater sama musik. Ada juga mikirnya teater ada musik scoring atau apa. Ternyata begitu ngerasain di panggung bareng Om Iwan gitu, bahwa latihan tapi begitu di panggung itu ada cerita dan selalu beda tiap konser. Walaupun sama-sama di panggung kita, tapi pasti ada cerita yang berbeda. Tiap panggung punya cerita. Nah, di situ yang benar-benar ngerasain bahwa kedekatan di saat latihan, bahkan sekedar akustikan atau mukul-mukul meja kadang sama Om Iwan gitu, itu ternyata berpengaruh untuk di panggung gitu. Itu untuk itu chemistry, vibes, Bang Ardi, Om Iwan, Raya, satu komposisi gitu. Jadi nggak sekedar musik tapi ruh di saat di panggung. Itu yang dirasain sih. Ya, alhamdulillah gitu. Itu sih kalau dari saya. Main perkusi lu dong, main perkusi kan ini. Kalau dari saya ya kurang lebih ya mirip-mirip Mas Ardi, cuman yang lebih sulit nggak tahu. Kamu lebih lama dari Mas Ardi kan, habis 10 tahun. Nah, tapi kan Mas Ardi kan lebih lama. Iya, kan yang Band sama mulai, Bapak. Kenapa motong Pak? Oh iya. Lalu orang tua tuh. Iya. Teman-teman ya. Yang lebih sulitnya mungkin ngatur moodnya, nggak gampang marah gitu. Kalau gimana sih lu gitu? Tapi udah bisa pas. Ya kan udah, maksudnya kemarin nggak baru ngeband sama aku udah berapa bulan yang lalu. Sekarang jadi udah bisa paham. Assalamualaikum, saya Rizky. Kalau saya mungkin karena tadi secara general udah dari sama Adi sama Arda juga, cuma mungkin secara pengkaryaan repertoar lagu yang khusus yang Ikrar ini untuk saya pribadi dan mungkin untuk beberapa orang juga, kecuali Adi karena Adi udah senior duluan. Lagu-lagu yang sekarang tuh cukup sedikit bukan rumit sih, tapi memiliki tantangan tersendiri gitu. Tapi bukan berarti kita jadi marah gitu. Tapi ternyata setelah kita latihan yang cukup intens juga ternyata bisa diatasi semuanya, dan malah jadi ke kitanya sendiri pun jadi nambah secara tidak langsung nambah skill juga, nambah pengalaman juga, dan malah ternyata seru gitu dibanding yang biasanya kan kita kalau main lagu-lagu yang singlong yang gitu yang notabene lebih mudah secara teori untuk bermainnya gitu. Cuma yang sekarang jadinya kita juga
malah lebih sering komunikasi juga gitu. Malah yang tadi kata Abi itu, ini membangun chemistry kita sendiri, karena bahasa kita bukan cuma bahasa yang ngobrol masalah sehari-hari, tapi masalah musik juga itu membangun chemistry kita masing-masing. Bagaimana membahas ini main kemana, ini main di mana, ini kalau nanti gini gimana, itu juga akhirnya membangun chemistry sendiri. Dan seperti yang tadi dilihat di panggung gitu, kita bisa mengatasinya dengan sangat senang gitu. Tidak ada masalah yang kalau di belakang-belakang cuma tadi di panggung rasanya sangat-sangat menyenangkan gitu untuk saya pribadi dan untuk yang lain gitu orang. Terima kasih. Tadi saya pengen nambahin, saya musisi kadang-kadang sorry Kak, makasih. Iya, dari tadi Ardi, Arda, terus ini bukan anak kembar tapi ya berdua, Ardi, Arda, Julki sama Raya. Ketika saya memilih lagu kan ada rasa yang gini, yang saya pikirin. Kalau Ardi pasti udah tahu lagu ini, kalau Arda, Raya biasanya lebih lagu yang tadi yang sangat familiar, yang udah kita langsung terima kerjaan gitu. Begitu dapat kerjaan dari Mbak Cika udah kayak gini-gini, terus saya coba bantu. Itu lagu yang tadi Julki bilang lebih mudah gitu. Tapi saya dari sisi gini, karena ngedengerin terus kayaknya ada notasi-notasi yang sifatnya kadang-kadang langsung mikirnya ke Raya gitu ya. Dia sebagai mungkin yang nomor satu anak dulu ya, gue pikirin pada Arda dulu gitu. Dia bisa, tapi saya malah mikirin kan banyak yang harus sabar gitu di usia Raya yang gitu, terus Ray sabar ya. Jadi saya kalau pesan Muna gini, Ray sabar ya, maksudnya sabar di banyak hal. Kadang-kadang kan ada tadi misalnya ada pas saya lihat beberapa latihan atau rekaman tuh kan lagunya kayak gitu, terus kalau saya di depan pengen ikut nyanyi, kok tadi masuknya nggak ke situ ya, loh kok latihannya gini ya, tapi kok secara penampilan orang aman aja tuh, bagus, yang tadi bagus udah tercipta karena chemistry. Tapi saya lihat di sini, jadi kalau kita mau nyanyi udah mulai maaf, belum, masih satu lagi, terus oh kelewatan, terus nanya, iya tadi om kelewatan, tapi kan nggak ada ya, dari kalian nggak ada yang tahu ya, penonton dengan itu chemistry itu. Jadi saya kalau mikirin tuh tadi yang ngulik, jadi ada beberapa yang saya ingin sampaikan bahwa Julki sama ngulik gitu, ngulik tuh dicari karena memang saya milih lagunya kan mereka biasanya lagu yang itu udah berapa kali kita tampil di beberapa di luar tuh, tapi ini lagunya masih baru semua. Jadi saya bilang, lagunya baru semua, aku belajarnya banyak, belum Mas Julki juga. Tapi alhamdulillah tadi gitu tampil ya, saya bukan muji karena saya ibu gitu, tapi saya lebih mereka cukup belajar, dan saya khawatir apalagi Raya tentang untuk sabar ngikutin kan pelan-pelan tuh ya tadi gitu rasanya. Jadi itu yang saya pikirin untuk kesabaran, bukan Raya nggak bisa sabar, tapi untuk per lagu itu kan gelisah, berono, berat gitu. Lihat Mas Iwan nyanyi itu kayaknya bener, kalau nangis tuh udah berdarah-darah, udah robek gitu tuh. Saya nggak tahu, saya sampai cerita sama orangnya kamera, gambarinnya gimana ya, pokoknya kamu nggak boleh keluar dari pas kan kadang-kadang ya kamera lagi Mas Iwan lagi nyanyi gitu, dia udah narik gitu. Saya nggak mau tuh, saya pengennya sampai selesai dulu, dia kerasa sama penonton yang di rumah nih. Jadi rasain sedihnya, gembiranya tuh ketangkep gitu. Nah itu kan terlalu cerewet ya saya, tapi saya udahlah pokoknya saya kudu cerewet. Yang penting dia nanti nangkepnya gimana. Nanti kan kalau tak kenal sama kata saya tuh hari akhirnya dengan tim yang biasa datang ke sini jadi kenal. Jadi lebih ke orang biasa karena terulang lagi kan, jadi lebih. Tadi kalau milihin lagu saya bilang, emang lagunya tapi nggak apa-apa lah ya, nanti kalau kita main di mana-mana itu jadi apa, perbendaharaan lagu yang udah bagian dari tapi intinya saya ngerti tentang kesulitan karena memang ini nggak biasa, belum biasa ya, karena Raya juga baru bergabung berapa bulan. Ada biasa dengar, kalau Ardi mungkin udah kenal banget ya, udah kenal banget, jadi itu rezekinya Ardi dari yang lain. Mungkin itu Eko dari saya ya. Jadi di musik itu kan bukan cuma sekedar hafalan sebenarnya. 1+1 sama dengan 2. Latihannya intronya gini. Ya memang itu jadi kesepakatan kita. Tapi itu tadi kan ada pengaruh-pengaruh lain, ada cuaca kadang-kadang kepanasan atau senar putus atau apa. Jadi sebelum itu konser ya berarti komposisi itu belum selesai. Itu udah nyanyi di panggung ya terjadi yang terjadilah, karena urusannya memang sama perasaan, urusan perasaan, art namanya art apa bahasa Inggris saya ini siapa ya, rasa kan ya, dari rasa, bukan
bukan otak gitu. Jadi mau nggak mau saya ya udah ke situ gitu. Tapi syukur teman-teman latihan menghafalkan apa yang jadi kewajibannya itu sehingga memudahkan saya untuk lebih keluar lagi, lebih berekspresi. Syukur-syukur juga kalau saya punya waktu untuk menghafal gitu kan lebih kuat, lebih tebal musik itu. Ada rasa juga ada kesadaran untuk proses itu. Jadi selama itu belum ada penonton rasanya komposisi itu belum jadi ya. Kita latihan berbulan-bulan gitu kok gitu sampai bosen sampai ini. Tapi begitu main tuh salah kok. Tapi justru salahnya itu yang orang tunggu. Kadang-kadang, wah itu bang bagus bang. Salah itu, benar salah saya bilang gitu. Jadi memang risiko kita. Bahkan kita mati di panggung pun bagus. Itu nasib orang panggung. Nasib orang panggung. Jadi itu apa namanya hukum besinya kan gitu. Jadi apapun yang terjadi di panggung itu hanya keindahannya. Saya udah siap ke situ tak. Mudah-mudahan saya apa adik-adik apa anak-anak apa itu sampai ke titik itu. Kalau sampai ke titik itu, ini karena tadi udah ngomong banyak ya, udah ngomong sampai ke titik itu, ya insya Allah akan kita bisa lebih mengembara lagi ke dunia pilihan itu, jalan hidup musik sebagai jalan hidup. Gitu, sampai ke titik itu, makanya tadi seperti ngomong soal meja dipukul-pukul bareng itu sangat berpengaruh sama konser itu, wah, keseharian kita, kebersamaan, makan bareng atau pergi bareng atau segala macam itu juga. Dan musik bukan cuma sekedar do, re, mi, tapi ada hubungan. Pinjam istilahnya slang tuh Bim itu pernah ngomong. Cari-cari pemain gimana? Musik kalau musik bukan soal jago kok enggak, yang penting pergaulannya beres. Pasti musiknya enak katanya. Oh iya juga. Itu ngomong gitu kan di koran itu saya baca. Terus itu slang. Om Irama juga pernah ngomong zaman saya sekolah dulu. Segala sesuatu yang dari hati akan sampai ke hati katanya. Rupanya ada hati segala macam. Jadi hati dan pergaulan itu juga menjadi kata kunci untuk membuat musik yang bagus kayaknya. Ini musik live ya, musik pertunjukan bukan musik kayak studio kan ada kesempatan waktu untuk bikin. Tapi kalau musik pertunjukan nggak bisa, kita salah nggak bisa mundur kita, nggak bisa mundur. Wah mau kemana, mau lari kemana nggak bisa ngumpet juga. Jadi ya udah, Bismillah, yang terjadilah. Baik teman-teman, 30 menit sudah kita lalui bersama. Banyak tadi yang menjadi riwayat untuk menjadi catatan dan bahan inspirasi teman-teman media kemudian mengembangkan menulis. Saya sedikit jadi ingat kutipan seorang lelaki kelahiran Liverpool, Inggris, 9 Oktober 1940. Ulang tahun dulu. Dia mengatakan cinta itu ikrar, cinta itu souvenir. Ketika dia diberikan, maka itulah sesuatu yang terbaik dan itu tidak akan pernah terulang kembali. John Lennon, pimpinan The Beatles. Terima kasih, saya Apple. Sampai berjumpa kembali di konser Bertalu Rindu edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.